Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, kembali kita bisa bertemu untuk belajar Alkitab dan berdoa. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani memberikan saya kesempatan ini. Kita masih ada dalam seri pelajaran Alkitab, belajar dari kitab Esra dan juga pribadi penulis kitab Esra. Mari kita buka Alkitab dalam Esra pasalnya yang keempat. Esra pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 1 dan 2. Pada malam hari ini saya hendak bicara soal identitas sebagai keistimewaan. Identitas sebagai keistimewaan. Esra 4 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang pulang dari pembuangan itu telah mengalami masa yang sulit, sangat sulit di tanah pembuangan. Mereka harus bergumul dengan identitas sebagai orang Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sebagai orang Yehuda, sebagai orang Israel. Kenapa mereka bergumul dengan identitas? Karena mereka adalah bangsa yang kalah perang. Bukan cuma sekedar kalah di tanah sendiri, tapi tercerabut dari tanah mereka. Kalah ketong perang, kalah di ketong pun tempat, itu sudah sangat memalukan. Tapi apalagi diambil dari tanah di mana mereka berasal, lalu dibawa ke negara lain untuk jadi pekerja suruhan dari orang-orang yang menang. Ini penghinaan yang sangat besar. Jadi mereka itu gamang dengan identitas mereka. Tetapi demi identitas ini, Esra dan kawan-kawan yang bertumbuh besar di tanah pembuangan melakukan segala macam cara. Orang Yahudi kemudian membuat satu sistem keagamaan, politik, cara pergaulan sosial untuk menjaga identitas. Karena mereka tahu identitas mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi, itu adalah istimewa, pilihan dari Tuhan. Itu dari sudut pandang mereka. Kita bukan orang Yahudi, saudara. Saya orang Manado, ada di sini orang Rote, orang Sabu, orang Chinese, orang apapun, Tionghoa maksudnya. Tapi ini identitas mereka, dan mereka menganggap bahwa identitas yang mereka punya itu sebagai keistimewaan yang harus dijaga. Yang nomor satu adalah kehidupan rohani, kehidupan iman. Ini identitas yang harus dipelihara, dijaga betul. Sampai-sampai di tanah pembuangan, Yeremia menyatakan ayat yang terkenal, "Usahakan kesejahteraan kota di mana kalian ada." Artinya jangan menyerah dengan situasi, jangan menyerah dengan keadaan. Walaupun sulit, identitas harus tetap terjaga. Nanti sebentar di bagian kedua kita akan melihat dari sisi perjanjian baru. Tapi ini perjanjian lama dulu. Nah sekarang, waktu mereka pulang ke tanah mereka, ayat 1, ayat 2, ada orang-orang yang memang tidak sempat dibuang, tetap tinggal di situ. Orang-orang inilah yang akan menjadi cikal bakal bangsa Samaria, yang kemudian kita kenal di zaman Yesus ada orang-orang Samaria. Nah, orang-orang inilah, waktu orang-orang ini
melihat bahwa bangsa Yehuda sudah pulang ke tanah mereka, mereka menawarkan satu kerjasama. Kerjasama apa? Ayat 2, mereka mendekati Zerubabel dan para kepala kaum keluarga dan berkata, "Besong mau bangun toh." Nah, membangun ini kan butuh dana, butuh tenaga, butuh upaya. Besong mau bangun bait Allah, besong mau bangun kota. Nah, mari kita membangun bersama-sama. Tawarannya baik atau tidak? Baik dan tepat pada kebutuhan. Ketong ini baru pulang dari pembuangan, modal pasti tipis-tipis lah. Orang dari pembuangan ini, memang ketong ada jadi kaya di pembuangan. Ini pembuangan ketong kerja paksa ya banyak. Jadi datang ini memang modal tipis-tipis. Nah, sekarang mau bangun proyek besar. Ya kalau pakai istilah peribahasa Indonesia, pucuk dicinta ulam tiba. Ah, pas sudah. Ketong lagi butuh, napa? Ini ada tawaran. Orang-orang Samaria bilang, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Toh Allah kita sama, toh kita menyembah Tuhan yang sama. Sejak pada zaman Esarhadon Raja Asyur, waktu pindahkan kami kemari, kami sudah membakar korban, mempersembahkan korban kepada Allah. Allah kita sama, menurut mereka. Tetapi perhatikan baik-baik, identitas adalah keistimewaan yang tidak boleh dikompromikan, walaupun kita butuh sesuatu dari mereka. Sejak awal, sejak ayat 1, Esra sudah menulis, Esra dan timnya sudah menulis bahwa orang-orang ini adalah lawan. Adalah lawan. Orang-orang ini bukan bagian dari kami, karena identitas kami sudah berbeda. Kami adalah orang-orang, menurut mereka ini, maksudnya Esra dan teman-teman, Zerubabel dan kawan-kawan. Kami adalah orang-orang yang menjaga iman, menjaga kebijaksanaan para nabi, menjaga firman. Sementara mereka di bagian lain di kitab Tawarikh dikatakan orang-orang Samaria adalah orang-orang yang sudah membuka diri bagi penyembahan yang lain. Betul mereka menyembah Tuhan Allah, tapi itu hanya salah satu dari sekian banyak dewa yang mereka sembah. Jadi orang-orang Yahudi memosisikan diri, mereka adalah lawan. Tidak mau berkompromi. Kenapa? Karena identitas adalah keistimewaan yang harus dijaga. Sebentar kita akan masuk ke sudut pandang perjanjian baru. Dan cara pandang ini Bapak Ibu Saudara masih ada sampai sekarang di orang-orang Yahudi, khususnya ultranasionalis. Mereka tidak akan mau. Jadi kalau kita orang Kristen bilang, oh kita dukung Israel, mereka ketawa. Mereka akan menganggap kita beda, tidak akan ketemu. Yesus itu tidak ada harga di hadapan mereka, tidak. Yesus itu penyesat bagi mereka. Jadi tidak usah terlalu posting-posting, oh saya bersama Israel. Tidak ada guna, kita dianggap orang kafir. Dan mereka tidak akan mau bersama-sama dengan kita. Bahkan saya sempat singgung pidato Benyamin Netanyahu di tahun 2017, yang bisa menjadi warga negara Israel hanyalah orang Yahudi asli. Tidak ada harapan lah bagi kita. Kan saya harus mengkritik ini karena ada terlalu banyak orang Kristen yang kayaknya menyamakan, oh ketong di Israel sama. Sonde, jangan mimpi. Karena ini doktrinnya mereka. Identitas itu adalah keistimewaan. Perhatikan ayat 3. Ayat 3 bilang begini, tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Jadi ada satu batasan yang tegas dan jelas, sonde ketemu. Identitas adalah tetap identitas, tidak bisa dicampur baur dengan walaupun tawarannya apapun. Nah sekarang kita datang ke konsep perjanjian baru. Apakah identitas orang Kristen itu juga termasuk identitas sosial, budaya, politik dan sebagainya?
sehingga kita harus fanatik pada hal-hal itu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yesus sebelum naik ke sorga didatangi oleh seorang murid yang berkata, Tuhan, kapan waktunya engkau memulihkan Israel? Maksudnya Yesus ini sudah naga-naganya akan naik ke sorga. Jadi sekarang waktunya untuk memulihkan secara politik, sosial, budaya kerajaan Israel seperti waktu dipimpin oleh Daud dan Salomo. Sekarang waktunya. Ini Yesus subangkit. Berapa waktu yang lalu dia mati di kayu salib. Sekarang dia subangkit. Kalau dia muncul sebagai pemimpin politik, semua orang di Israel pasti akan ikut dia. Di Palestina pasti akan ikut dia. Orang Roma akan kaget, bukannya dia ketong sukubur, kenapa sekarang dia sudah jalan-jalan? Kalau dia pimpin secara sosial politik, jadi ini bangsa. Tapi Yesus tidak menghendaki itu, bukan itu. Ternyata identitas sebagai keistimewaan yang diberikan kepada orang percaya tidak ada secara perjanjian baru, dalam konteks perjanjian baru tidak ada di identitas politik, sosial, budaya. Bukan itu. Terus di mana identitasnya? Sebentar, saya simpan dulu di terakhir. Bukan. Sampai-sampai Paulus berkata bukan masalah orang Yunani, bukan masalah orang Yahudi. Kalau saya lanjut, bukan masalah orang Minahasa, bukan masalah orang Rote, bukan masalah orang Timur. Ini bukan masalah suku. Identitas yang diberikan Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib bukan soal status sosial, politik, kenegaraan, bukan itu, tapi melampaui itu. Katakan amin. Sehingga ayat-ayat perjanjian baru adalah pijakan anti sara, pijakan rohani anti diskriminasi, pijakan rohani pro pembebasan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Lalu apa identitas sebagai keistimewaan orang Kristen? Satu bagian ayat yang sering sekali kita baca di Matius pasal 5. Sudah sangat sering kita baca. Tapi cukup banyak juga yang lupa bahwa ini identitas kita yang merupakan keistimewaan kita. Matius pasal 5 ayat 13. Saya baca ayat yang luar biasa yang harusnya menjadi pedoman hidup saya dan saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya lanjut ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang Israel sampai sekarang masih bangga dengan identitas keisraelannya, keyahudiannya, dan mempertahankan itu sampai detik ini. Zionisme Israel mau perang mau apa tidak pusing. Karena mereka bangga, karena mereka yakin identitas itu dari Tuhan dan mereka anggap itu sebagai keistimewaan. Orang Kristen, apa identitasnya? Kita, saya dan saudara adalah garam dunia dan terang dunia. Boleh katakan amin? Saudara, saya mau bahas dari terang dulu. Terang dunia ini bicara moral excellency. Satu konsep moral yang excellent. Satu konsep moralitas yang tidak ada celah. Yang cakap, yang indah, yang sempurna, sehingga bisa menjadi beacon. Apa itu beacon? Beacon apa sih beacon? Mercusuar. Dan dikontraskan saudara, kamu adalah terang dunia. Sehingga dikatakan di ayat 15 dan 16, sepertinya digambarkan di ayat 15-16, seluruh dunia ini gelap gulita. Gelap. Hanya satu yang terang. Siapa? Para murid Yesus. Haleluya. Nah, karena itu kita harus anggap identitas ini sebagai keistimewaan. Nah, kalau kita anggap ini sebagai keistimewaan, berarti jalan hidup kita ini memang betul-betul morally excellent.
Secara moral tuh harus sempurna. Aduh beta pun mulut nih, aduh beta pun pikiran, aduh beta pernah salah ini itu. Ya bertobat. Pendeta Herman Rantung berkhotbah dengan keras pada hari Minggu soal hidup orang Kristen yang harus berubah, yang harus bertobat. Dan memang mimbar-mimbar gereja harus penuh dengan berita itu, dengan kabar itu. Walaupun mengusik hati, walaupun mengkritik, walaupun sakit secara daging. Kenapa? Karena tuntutan kita adalah menunjukkan identitas. Memelihara identitas sebagai orang-orang yang moralnya itu excellent. Hati-hati, karena kita ada di dunia. Sama seperti orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan. Ketika mereka sampai, mereka ketemu dengan orang-orang Samaria. Lalu orang Samaria bilang, bosong sudah datang, bosong mau membangun, marsu, kita membangun sama-sama. Begitu dunia mempengaruhi orang-orang Kristen, saudara. Begitu kita ada di dunia, datang dunia menyambut, lu ada, marsu, kotong kerja sama. Kita mau kerja sama kok sonde. Pikir bapak. Karena tawaran dunia selalu manis, saudara. Firman Tuhan katakan iblis itu malaikat terang, menyerupai malaikat terang. Malaikat terang sudah malaikat gelap sebagus apalagi terang. Sudah malaikat terang lagi. Tapi itu penuh dengan kamuflase untuk mengalihkan cara berpikir kita dan akhirnya kita tergoda. Naba Yesus. Kayaknya lu ini datang nih jawaban doa beta memang ada susah nih. Pas sudah lu datang sudah. Jadi karena ketong tipu-tipu sedikit lah supaya gol. Ini jawaban doa sudah, puji Tuhan. Begitu. Ya kan sering kali datangnya begitu. Lu datang nih, lu pun tawaran nih tepat pada waktu butuh. Tapi kalau kita menyerah, saudara, identitas kita tidak istimewa lagi. Kita tidak terang lagi. Memang menjaga identitas berat. Saya sudah katakan dari awal. Esra dan kawan-kawan itu menjaga waktu di tanah pembuangan itu berat. Siapa bilang ringan? Dikelilingi oleh orang al-kafirun. Kafir semua. Dengan penyembahan berhalanya, dengan metode penyembahannya yang luar biasa berdosa. Tapi ya memang harus dijaga, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi tidak berhenti kepada moral yang excellence yang menjadi rujukan, yang menjadi beacon, yang menjadi mercusuar. Tidak berhenti. Awalnya malah dikatakan ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kehadiran kita, kalau kita mau setia pada identitas kita sebagai keistimewaan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kehadiran kita membawa dampak baik. Boleh bilang haleluya. Ya, bukan cuma tampang, bukan cuma pokoknya hebat lah, luar biasa lah secara kasat mata. Enggak, tapi kehadiran kita ternyata membawa guna, membawa rasa, mengentaskan kebusukan. Orang zaman dulu kalau mau mengawetkan sesuatu pakai garam, supaya enak masakan pakai garam. Tapi saudara, firman Tuhan katakan di ayat 13, kalau sudah menjadi tawar, garam zaman dulu itu dalam bentuk batu. Jadi kalau mau rebus air, taruh batu itu, garamnya di dalam batu, yang ditulis oleh penginjil Matius ini. Tapi lama-lama habis garamnya. Nah kalau sudah tidak ada asinnya, untuk apa? Tidak bisa diasinkan lagi, dibuang, diinjak-injak orang karena batu. Seringkali kita sudah kelelahan menghadapi tantangan dunia. Akhirnya, sudah leh, bosong tekan-tekan beta terus, bosong mulia bepu asli dia pun batu keluar, saudara. Bosong belum tahu beta ini. Kepala batu pun batu beta sudah, baku hantam su. Jangan kehilangan identitas. Katakan amin. Haleluya. Sudah terang. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kalau pelita itu diletakkan di bawah,
gantang, ditutup, bisa. Tertutup oleh apa? Oleh pergumulan. Mau jadi saksi apa? Kok itu orang-orang hidup sembarang dong hidup babai? Ada satu hamba Tuhan lucu-lucu. Dia cerita-cerita. Hamba itu sudah senior, jauh lebih senior, sudah tua dan sudah berkarya lama. Bercanda begini. Istrinya kan meninggal sekitar 5 tahun atau saya lupa berapa tahun lalu, 5 tahunan lalu. Dia bercanda begini, "Hai, kita berdoa sembuh, malah mati." Itu kenyataan hidup itu ya saudara. Kenyataan hidup itu kan mengecewakan. Saya juga ngomong ini hati-hati, saya langsung berdoa, Tuhan, jangan sampai saya mengalami hal yang menyakitkan itu. Tapi ada begitu banyak orang yang ketika terkena pengalaman yang dalam tanda kutip buruk, seperti terangnya itu tertutup di bawah gantang. Kecewa saya dengan Tuhan. Sudahlah. Kok itu orang sonde gereja diberkati, beta ada setia-setia, Covid hantam nih, bangkrut BP usaha. Sudahlah. Tertutup di bawah gantang. Itu kenyataan hidup. Ketika kita sudah lelah berjuang, asinnya kita habis. Ketika kita terima tantangan, sepertinya terang kita tertutup di bawah gantang. Dan di hari-hari ini, ketika dampak COVID-19 ini semakin merambah ke berbagai aspek dan sudut kehidupan, sepertinya kita harus berjuang dengan identitas kita. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, biarlah semangat di kitab Esra itu kita mau ambil, kita mau bawa di hati kita, kita kobarkan. Haleluya. Kalau Esra dan kawan-kawan, Zerubabel dan kawan-kawan pada waktu itu mampu menjaga identitas sebagai keistimewaan mereka oleh pertolongan Roh Kudus, apatah lagi kita yang sudah punya Roh Kudus, kita pasti bisa. Haleluya. Ingat saudara, badai sebesar apapun, seberbahaya apapun, adalah badai yang pasti berlalu. Waktu Seroja datang saudara, ini saya punya ungkapan, itu luar biasa. Setelah Seroja, saya jalan dengan mobil di jalan-jalan kota, sepertinya Kupang sudah tidak ada harapan. Ada yang sempat jalan di jalanan, katong lihat ini kehancuran kayak kena bom. Tapi 1 minggu setelah itu beres saudara. Badai pasti berlalu. Jangan cuma dengan badai-badai kecil kita mau kehilangan identitas, jangan mau. Kita pertahankan, bahkan badai besar sekalipun. Roh Kudus ada di dalam kita menguatkan hidup saya dan saudara, dan kita jaga itu. Ada berkat apa dalam menjaga identitas? Mari kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah lihat katakan haleluya. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Keterikatan saya dan saudara dengan Tuhan itu adalah keterikatan Bapa dan anak-anaknya. Dan sungguh sangat membanggakan seorang bapa ketika anak-anak berbakti kepada orang tua dan nama Bapa dimuliakan. Saudara, saya dulu pernah sedikit-sedikitlah berprestasi. Padahal SD, SMP, sebelum kacau-kacau itu. Itu saya punya papa itu kalau hadir pas terima raport atau pas lomba lari, terus biar cuma juara-juara 3. Pas terima raport juara kelas, itu dia pu idong kayak mau terbang. Saya masih ingat. Dia pu anak memang. Padahal ada kacau. Itu saudara pulang rumah aman sah. Dulu ada es krim Besong Sentau. Es krim namanya Vieneta. Ada yang masih ingat itu Vieneta. Itu es krim
Bukan kayak, memang suka keluar ulang sekarang, Walls suka keluar ulang, tapi katanya beda. Saya juga tidak mau rasa, saya tidak mau merusak memori masa kecil saya. Waktu itu makan Viennetta itu mewah betul, cuma anak orang kaya yang makan itu barang. Tapi kalau kita, saya dan adik-adik saya ada prestasi, memang singgah langsung di toko, cep, ambil es krim, pedal pop kok, Viennetta. Ay, sampai di rumah itu dia pun dosa, ketong piara babai. Papa kasih nah. Ketika Bapa di sorga dimuliakan, kita diberkati Tuhan. Kita diberi damai, kita diberi keselamatan, kita diberi kekuatan. Karena Bapa dimuliakan, Bapa disenangkan. Mari kita jaga identitas hidup kita. Kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini garam dan terang dunia. Walaupun berat, kita berjuang supaya Bapa dimuliakan dan kita diberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.